Sebelumnya di sini kami telah membagi kelompok kami dengan 2 tim. Yang pertama tim pro dan tim kontra. Kepada teman kami, Grace, dipersilahkan menampilkan argumennya. Di tim pro dengan argumen pada dasarnya semua agama itu pasti mengajarkan hal yang baik gitu. Tidak ada ajaran hal-hal yang buruk. Kalau ada pun itu bukan agama namanya. Selagi dia masih menikah dengan atau berhubungan dengan orang yang beragama, nggak jadi masalah kecuali tadi dia menikah dengan orang yang tidak memiliki agama atau mengikuti sekte-sekte yang berbahaya, yang menganut ajaran sesat, itu baru jadi tanda tanya besar. Nah, sebelum mereka menikah kan pasti mereka sudah memikirkannya. Bagaimana tanggapan dari tim kontra kepada teman kita Samuel? Dipersilakan. Baik, dalam agama Islam, pernikahan beda agama itu dilarang. Sebab syariat sah dalam pernikahan bukan hanya terletak pada terpenuhinya perangkat dalam menyempurnakan teknik pernikahan tersebut sebagai wali, khususnya calon pengantin perempuan, dan tidak sedang menjalani ibadah haji, melainkan juga terletak pada keyakinan atau agama calon pengantin yang menjadi indikasi tidak adanya paksaan dalam praktik menikah. Nah, bila dikatakan toleransi adalah sebuah paksaan, cara kita saling hormati dalam ruang lingkup multikultural, maka seharusnya yang patut dipertanyakan, mengapa umat Islam yang secara syariat dilarang menikah beda agama lantas dipaksa untuk melakukan penyimpangan agama lewat praktik menikah beda agama demi mendapatkan gelar toleran. Jadi menurut tim pro gimana nih? Instruksi. Saya setuju dengan pendapat dari Samuel sebelumnya. Menurut saya, pernikahan antar agama itu bukan hal yang seharusnya dilakukan. Karena kedepannya itu kayak menimbulkan masalah baru yang akan tercipta. Pernikahan antar agama itu bukan sesuatu hal yang patut untuk ditoleransikan. Lagi pula dalam setiap agama juga dilarang pernikahan antar agama. Entah itu Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, semua udah ada dalilnya. Jadi saya setuju dengan pendapat Samuel, pernikahan antar agama itu nggak harus diselenggarakan. Terima kasih. Pro gimana nih tanggapannya? Kepada teman kita Arif atau Samuel. Izin menanggapi ya. Memang setiap agama itu punya rumusannya masing-masing ya soal pernikahan beda agama. Seperti dalam Islam dilarang, tapi bukan berarti kita bisa melarang orang lain untuk berbuat itu. Jadi selagi dua pasangan itu siap buat ngejalani itu, ya kita nggak bisa ngelarang itu soalnya itu hubungan mereka sama Tuhan kan. Terus kalau dalam konstitusinya, dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu nggak ada secara eksplisit dibilang nggak boleh pernikahan beda agama. Di sana itu cuma diatur soal bagaimana pernikahan itu dilaksanakan, yakni harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Juga selain UU Perkawinan, dasar hukum soal pernikahan beda agama juga mengacu pada UU Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Di sana disebutkan paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi sedikit pun. Di antaranya ialah memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Jadi dengan kita melarang orang untuk yang memilih melakukan pernikahan beda agama, sama saja kita melanggar hak asasi manusia dari orang itu. Terima kasih. Tanggapan dari tim kontra bagaimana? Teman kita Kevin bisa menanggapi. Izin menanggapi dari saudara Afif Habib tadi. Memang ada hak asasi manusia yang perlu dipenuhi, tapi dalam pasal 8 bagian F pada UU Perkawinan itu dijelaskan bahwa perkawinan dilarang jika memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku. Dalam hal ini, jika hukum agama itu melarang perkawinan beda agama, maka hukum negara juga ikut melarangnya. Sekian, terima kasih. Menurut saya pribadi, pernikahan beda agama bukan merupakan salah satu aplikasi dari toleransi agama. Pernikahan beda agama dapat merusak toleransi yang sebelumnya sudah ada. Secara pernikahan beda agama tidak diizinkan di Indonesia. Kita tahu pernikahan merupakan ibadah seumur hidup, sehingga tentu saja pernikahan bukan saja akses untuk merealisasikan cinta, tapi juga bagaimana sepasang insan dapat merumuskan visi surga mereka agar kelak dapat bersama dengannya.
Jadi bagaimana pernikahan itu akan berhasil dan menjadi ibadah jika kedua belah pihak saja memiliki keyakinan yang berbeda. Dan tentu saja itu akan memicu pertikaian karena pasangan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda sesuai agamanya masing-masing dalam menjalani bahtera berumah tangga. Terima kasih. Izin menambahi, saya dari tim Pro. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Saya rasa umur 19 tahun merupakan usia yang matang untuk mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimiliki demi mencapai tujuan hidup. Pola pikir yang dewasa tersebut tentunya mampu untuk berpikir matang dan menyikapi segala hal dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Dengan usia yang matang tadi, baik suami dan istri, saya rasa dapat memahami betul dan menerapkan ajaran-ajaran dari masing-masing agama tersebut untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Izin menanggapi. Saya dari tim kontra. Sebagian besar agama itu mengharapkan umatnya itu untuk menikah dengan yang seagama atau yang sekeyakinan. Terus tadi juga disebutkan oleh Afif kan, menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan itu sah. Sedangkan dalam setiap agama itu syarat dan ketentuan sah itu berbeda. Jadi bagaimana bisa dalam suatu pernikahan itu sah apabila ada salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi. Seperti misalnya, setahu saya kalau misalnya yang Islam itu yang ijab kabul, laki-lakinya itu harus beragama Islam. Nah, bagaimana jika misalnya calon pengantin prianya itu tidak beragama Islam dan tetap melakukan ijab kabul, maka pernikahannya itu tidak sah. Dan juga pernikahan itu bukan semata tentang hak asasi manusia, manusia itu boleh menikah karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar, dan itu juga kan nikah itu kan ibadah. Jadi itu juga harus disesuaikan dengan sah atau tidaknya di mata agama. Terima kasih. Jadi kepada tim pro adakah sanggahan kepada tim kontra terkait kasus kali ini? Izin menanggapi lagi ya. Mungkin memang kalau dari aturan agama yang masing-masing itu jadi pernikahan beda agama itu tidak satu, tapi bukan berarti kita bisa menghakimi atau menjudge orang-orang yang melakukan itu. Soalnya dengan kita menghargai keputusan mereka dan bagaimana mereka sama Tuhannya, itu kita menjalankan toleransi dengan kita menghargai mereka seperti itu. Jadi kita tidak boleh menghakimi atau langsung menyalahi orang yang berbuat seperti itu menurut saya. Terima kasih. Sebelumnya adakah tambahan atau sanggahan dari tim pro atau kontra? Izin, moderator. Sebenarnya itu bukan soal kita bukan langsung menyalahkan kalau misalnya seseorang itu melaksanakan pernikahan beda agama. Mungkin ada baiknya pernikahan beda agama itu dicegah untuk mencegah adanya masalah-masalah di kemudian harinya gitu. Tapi bukan berarti kita harus menyalahkan dengan menjudge dia seenak hati. Nah, rasa waktu debat kita bisa dicukupkan sampai di sini. Dilihat dari durasi waktu juga sudah melebihi atau sudah cukup. Sebelumnya kepada Notulen Syifa Mautia Jovanka dipersilahkan menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih kesempatannya moderator. Saya setuju dengan tadi yang pro. Menurut saya dari kesimpulan yang saya ambil adalah kerukunan umat beragama itu hubungan antara yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya. Jadi agama itu adalah urusan Tuhan dan kita, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai kerukunan umat beragama di Indonesia adalah berbagai sebab. Salah satunya adalah rendahnya sikap toleransi, lalu kepentingan politik dan sifat fanatisme juga menjadi salah satu sebabnya. Adapun solusinya untuk menghadapinya adalah membuka dialog antara pemeluk agama dengan rasa optimis untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Kegiatan debat yang kami lakukan juga merupakan salah satu media untuk mencapai hal itu.
Besar harapannya agar kegiatan kami selain untuk mengasah kemampuan dan wawasan, juga dapat menjadi tindakan yang memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Terima kasih kesempatannya, moderator. Demikian sesi debat kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.